Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Farid Abi Ardiansyah, Muhammad Fatwa Thohir, Muhammad Fadil, terus ada Nurul Haqqur Rahmah, terus ada Nailatul Robiha, dan saya sendiri Rana Khairuddin akan mempresentasikan tentang teori semiotika Charles Sanders Peirce. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu semiotika? Semiotika ialah ilmu yang mempelajari suatu tanda, atau menurut Jus, sesuatu yang dapat teramati atau yang dapat diamati itu ialah tanda. Sedangkan menurut Charles Sanders Peirce, penalaran logika manusia yang hanya dapat diamati melalui tanda, yang hanya manusia bernalar dengan logika melalui tanda. Adapun objek daripada semiotik ini itu ada 3. Yang pertama itu icon atau ikon, ditulisnya ya. Icon itu ialah suatu tanda yang memiliki kemiripan dengan objek aslinya. Contoh, kita bisa sebut peta, karena gambar yang digambarkan oleh tanda yang digambarkan oleh peta itu mirip dengan daratan aslinya dengan daratan yang ada di bumi. Kemudian yang kedua itu ada indeks. Apa itu indeks? Tanda yang disebabkan oleh hukum kausal atau sebab akibat. Contoh, jika ada tandanya asap, maka itu ada api. Jika ada asap, maka itu tandanya ada api, maksudnya gitu. Kemudian yang ketiga itu ada simbol, yang dimana simbol ini memiliki makna antara petanda dengan yang ditandainya. Contoh, adanya lampu merah ketika di lalu lintas itu menandakan bahwa semua kendaraan harus berhenti. Mungkin segitu saja dari penjelasan dari saya, yang kemudian akan dilanjutkan penjelasannya oleh saudari Nurul Haqqur Rahmah. Kepadanya saya persilahkan. Kemudian, manfaat dan ruang lingkup semiotika. Adapun manfaat semantik bagi seorang wartawan, reporter, atau orang yang berkecimpung dalam dunia persurat kabaran dan pemberitaan, mereka akan memperoleh manfaat praktis dari pengetahuan mengenai semantik yang dapat memudahkan dalam memilih dan menggunakan kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, manfaat semantik bagi peneliti bahasa, yakni bagi pelajar sastra, pengetahuan semantik akan banyak memberi bekal teoritis untuk menganalisis bahasa yang sedang dipelajari. Adapun ruang lingkup semiotika ialah mencakup bidang yang sangat luas, baik dari segi struktur dan fungsi bahasa, maupun dari segi interdisiplin bidang ilmu. Tapi, dalam hal tersebut, ruang lingkup semantik terbatas pada hubungan ilmu makna itu sendiri di bidang linguistik. Kemudian, biografi Charles Sanders Peirce. Beliau lahir dalam sebuah keluarga intelektual pada tahun 1839. Ayahnya Benjamin adalah seorang profesor matematika di Harvard. Pada tahun 1859 sampai 1863, secara berturut-turut ia menerima gelar BA, kemudian MA, dan BSc di Universitas Harvard. Dari tahun 1879 sampai 1884, ia menjadi dosen paruh waktu dalam bidang logika di Universitas Johns Hopkins. Peirce adalah seorang filsuf Amerika yang paling orisinal dan multidimensional. Namun, sikapnya yang temperamental karena penyakit syaraf yang diidapnya membuatnya dijauhi oleh para koleganya. Puncaknya, ia dikeluarkan sebagai dosen dari Universitas Johns Hopkins.
Bismillahirrahmanirrahim. Yakni yang selanjutnya asal-usul teori. Sebagaimana diulas di atas, teori semiotika Peirce didasarkan pada filsafat dan logika. Hal ini tidak mengherankan karena Peirce adalah seorang filsuf Amerika terkemuka dan ia dianggap sebagai pendiri filsafat pragmatisme di samping William James, John Dewey, dan George Herbert Mead. Dengan demikian, teori semiotika Peirce didasarkan pada filsafat pragmatismenya. Pragmatisme merupakan gerakan filsafat Amerika yang mencerminkan dengan kuat sifat-sifat kehidupan Amerika. Pragmatisme berusaha menengahi antara tradisi empiris dan tradisi idealis dan menggabungkan hal-hal yang penting dari keduanya. Pragmatisme adalah sebuah sikap, metode dan filsafat yang memakai akibat-akibat praktis dari pikiran dan kepercayaan sebagai ukuran dan menetapkan nilai dan kebenaran. Dan asumsi dasar teori. Asumsi dasar teori semiotika Peirce adalah yakni pertama, sebagaimana tanda, yaitu tanda adalah sesuatu yang mewakili suatu yang lain. Bagi seseorang, perumusan yang terlalu sederhana ini menyalahi kenyataan tentang adanya suatu fungsi tanda, seperti tanda A menunjukkan suatu fakta atau objek, yakni kepada B, kepada penafsiran sesuatu yang lain, yaitu C. Oleh sebab itu, suatu tanda itu tidak pernah berupa suatu entitas yang sendirian yang memiliki ketiga aspek tersebut. Dan yang kedua, yaitu tanda selalu memiliki tiga dimensi yang saling terkait, sebagaimana R, yakni representment, yaitu suatu yang dapat dipersepsi, dan O, yaitu objek, yaitu suatu yang mengacu kepada hal lain, dan I adalah interpretan, yaitu suatu yang dapat diinterpretasi. Ketiga dimensi tanda tersebut jika dihubungkan satu sama lain terjadi hubungan segitiga atau disebut sebagai hubungan segitiga tanda. Lanjut kepada teori semiotika Charles Sanders Peirce. Sebagaimana pada asumsi dasar teori semiotika Peirce ini mengacu pada tiga dimensi, yakni representment, objek, dan interpretan. Maka pada teori semiotika Peirce ini, tanda merupakan sesuatu yang bagi seseorang berfungsi sebagai wakil dalam sesuatu yang lain, dalam hal atau kapasitas tertentu. Dengan demikian, tanda mempresentasikan sesuatu yang mewakilinya, sehingga muncullah tiga unsur pokok dalam teori ini, yaitu representasi dari sesuatu yang diwakili disebut representment. Kemudian, sesuatu yang direpresentasikannya disebut objek. Dan makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda disebut interpretan. Teori tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Peirce dalam Marcel Danesi. Katanya Peirce, tanda sebagai representment dan konsep, benda, gagasan, dan seterusnya. Sedangkan yang diacunya sebagai objek. Dan makna impresi, kogitasi, perasaan yang kita peroleh dari sebuah tanda oleh Peirce diberi istilah interpretan. F. Makna bahasa dan makna mitis. Van Zos memberikan 5 ciri dari tanda. 1. Tanda harus dapat diamati agar dapat berfungsi sebagai tanda. 2. Tanda harus bisa ditangkap, merupakan syarat mutlak. 3. Merujuk pada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa hadir, tidak hadir. 4. Tanda memiliki sifat representatif dan sifat ini mempunyai hubungan langsung dengan sifat interpretatif. 5. Sesuatu hanya dapat merupakan tanda atas dasar satu dan lain. Menurut teori Peirce, setiap tanda memiliki dua tataran, yaitu tataran kebahasaan dan tataran mistis. Tataran kebahasaan disebut sebagai penanda primer yang penuh, yaitu tanda yang telah penuh dikarenakan penandanya telah mantap acuan maknanya. Hal ini disebabkan prestasi semiosis pada tataran kebahasaan.
yaitu kata sebagai tanda tipe simbol, telah dikuasai secara kolektif oleh masyarakat pemakai bahasa. Maka kemudian dari teori yang telah disampaikan tadi, ada suatu analisis atau aplikasi dari teori Peirce, yang mana pembacaan semiotika yang dikemukakan oleh Charles Peirce itu dianalisiskan dalam makna lafaz al-din dalam surat Al-Quran. Dalam kajian semiotika model pembacaan tersebut, karya sastra dapat dilakukan dengan menggunakan dua tahap, yakni yang pertama pembacaan heuristik dan yang kedua pembacaan retroaktif, yang mana pembacaan heuristik adalah pembacaan sesuai dengan kesepakatan bahasa atau disebut juga pembacaan tingkat awal. Dalam pembacaan tingkat awal ini, analisisnya menggunakan filologi, morfologi, sintaksis maupun semantik. Yang menjadi bagian penting untuk mencari makna semiotik, seperti yang telah dijelaskan, bahwa pembacaan heuristik menjadi posisi penting dalam kajian semiotika. Maka dalam hal ini kata al-din dan derivasinya akan dikaji dan dicari makna pertamanya atau disebut meaning. Nah, di sini di slide ini ada sebuah gambar seperti piramida. Kajian pertamanya itu atau yang disebutnya O, itu adalah agama. Kemudian ketika dipandang dari sudut lainnya, agama ini atau dari pandangan Al-Quran, agama ini dikatakan al-din, itu dengan kode R. Yang menjadi sempurnanya piramida ini, ada lagi kode N dalam kurung R, yang mana kata agama bisa diartikan pembalasan atau perhitungan, terlepas dari sisi agama atau yang terlepas dari dogmatis Islamik. Agama itu diyakinkan adalah pembalasan Tuhan ataupun perhitungan Tuhan. Nah, contoh lain, ini ada pengaplikasian segitiga tanda pada kata kerudung. Jadi kerudung atau tudung kepada para wanita muslim merupakan suatu kewajiban bagi para wanita muslim. Nah, hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Gitu. Jadi kata kerudung ini yang menjadi hal wajib bagi wanita muslim ditegaskan pada Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 33. Oleh karena itu, kerudung ini jadi merupakan tanda ketaatan kepada agama dan syariat atau kesalehan si pemakainya gitu loh. Namun dalam perjalanannya kerudung menjadi tradisi untuk Islam itu sendiri, dan karena sudah menjadi tradisi, kerudung yang kadang disebut jilbab dipandang
suatu busana yang kuno atau kolot sekitar tahun 80 sampai 90 tahun. Nah, itu ada sejumlah perkantoran ya dan perusahaan melarang karyawati dan yang karyawatinya itu berkerudung dan tidak menerima pelamaran berkerudung. Namun pada tahun 2000-an pandangan tersebut bergeser. Sekarang ini kerudung atau jilbab telah menjadi salah satu tren busana dalam dunia yang lebih populer. Istilahnya itu hijab. Nah, kemudian di slide terakhir ini ada lagi sebuah piramida gitu. Jadi dari uraian di atas, jika dianalisiskan dengan semiotic verse, kata kerudung menjadi R dalam kurung 1. Yang objeknya itu O dalam kurung 1. Itu sebagai penutup kepala wanita muslim gitu. Kemudian di piramida selanjutnya itu penjelasan lagi yang menjadi tanda ketaatan terhadap agama atau dalam kurung kesolehan wanita muslim itu ditandai dengan 1 dalam kurung 1. Kerudung kemudian menjadi kode, di dalam kodenya itu R dalam kurung 2. Ketika kerudung itu dianggap sebagai busana kulot atau kuno yang ditandai dengan 1 min dalam kurung 2. Nah, kemudian kerudung menjadi kode di sini itu kode yang terakhir itu. Kata penutupnya itu dikodekan dengan kerudung adalah R dalam kurung 3. Ketika menjadi salah satu yang tren busana dunia, itu kerudung itu sebagai kodenya 1 dalam kurung 3. Objek keduanya itu dengan kode 0 dalam kurung 2, dan objek ketiganya itu 0 dalam kurung 3 adalah sama dengan objek pertama 0 dalam kurung 1, yang mana kerudung itu pada saat ini menjadi sebuah tren busana bagi manusia, bukan lagi wacana kolot atau wacana kuno kerudung ini. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.